7 tanda tubuh itu sudah lemah karena kurang gerak. Tubuh manusia itu diciptakan untuk bergerak, bukan hanya untuk duduk manis sambil scrolling HP. Tapi pelan-pelan, tanpa sadar, banyak yang memaksa tubuh hidup seperti furniture. Dipakai, dipindah sedikit, lalu didiamkan lagi. Awalnya tubuh kamu masih sabar, tapi lama-lama dia mulai mengirim sinyal. Bukan marah, bukan ngambek, tapi tanda-tanda halus bahwa sistem di dalamnya mulai melemah. Tanda pertama yang sering muncul adalah cepat capek, padahal aktivitasnya itu ringan. Jalan sebentar udah ngos-ngosan, naik tangga seperti naik gunung. Berdiri lama sedikit, pinggang aja langsung protes. Nah, ini bukan karena usia tiba-tiba melonjak semalam, tapi karena otot dan jantung jarang diajak kerjasama. Otot yang jarang dipakai itu akan kehilangan efisiensi. Sementara jantung itu harus bekerja lebih keras untuk tugas yang seharusnya mudah. Tanda kedua adalah badan kaku saat bangun tidur. Leher susah menoleh, punggung seperti papan, lutut butuh pemanasan sebelum jalan. Kurang gerak membuat sendi kekurangan pelumas alami. Cairan sendi itu baru diproduksi optimal saat tubuh kamu itu bergerak. Kalau jarang digerakkan, sendi jadi kering, kaku, dan cepat mengeluh. Tanda ketiga adalah berat badan mudah naik tapi susah turun. Banyak yang bilang, makanku biasa aja. Tapi lupa kalau metabolisme tubuh itu butuh gerak untuk tetap aktif. Kurang gerak itu membuat pembakaran energi melambat. Kalori yang seharusnya dipakai malah disimpan, terutama di perut. Lemak ini bukan sekedar cadangan, tapi aktif memicu peradangan ringan yang melemahkan tubuh secara keseluruhan. Tanda keempat adalah kualitas tidur yang menurun. Tidurnya lama, tapi tidak segar, sering terbangun, atau bangun pagi tetap lelah. Tubuh yang kurang bergerak di siang hari akan kesulitan mengenali kapan waktunya benar-benar istirahat. Ritme biologis jadi kacau, akibatnya malam terasa panjang tapi tidak memulihkan. Tanda kelima adalah otak terasa lebih lambat, sulit fokus, gampang lupa, dan pikiran terasa berat. Gerak tubuh itu membantu aliran darah ke otak, membawa oksigen dan nutrisi. Saat tubuhnya pasif, otak ikutan pasif. Ini bukan soal malas berpikir, tapi suplai yang tidak optimal. Tanda keenam adalah suasana hati yang mudah turun. Kurang gerak itu berkaitan erat dengan peningkatan hormon stres dan penurunan hormon bahagia seperti endorfin. Nah, itulah kenapa setelah bergerak, jalan kaki, atau olahraga ringan, mood itu seringkali membaik. Tubuh yang jarang bergerak kehilangan salah satu mekanisme alaminya untuk menjaga emosi tetap stabil. Tanda ketujuh adalah daya tahan tubuh itu menurun. Mudah sakit, pemulihannya lebih lama, dan tubuhnya itu terasa ringkih. Gerak itu membantu sistem imun bekerja lebih efisien dengan melancarkan sirkulasi sel-sel pertahanan tubuh. Saat tubuhnya pasif, sistem ini ikutan melambat. Kurang gerak juga berdampak pada pembuluh darah. Aliran darah jadi kurang lancar, dinding pembuluh darah jadi lebih kaku, dan risiko terjadinya tekanan darah tinggi itu meningkat. Ini bukan efek yang instan, tapi akumulasi bertahun-tahun yang seringkali baru terasa saat ada hasil pemeriksaan yang mulai berubah. Yang sering terjadi, orang itu menunggu motivasi dulu baru bergerak. Padahal justru geraklah yang memunculkan motivasi. Tubuh itu seperti mesin lama. Kalau tidak dipanaskan, dia akan terasa berat. Begitu mulai bergerak pelan-pelan, sistem di dalamnya akan mulai hidup kembali. Tidak perlu langsung jadi atlet atau memaksakan diri. Tubuh itu hanya ingin dipakai sesuai fungsinya, bergerak secukupnya, konsisten, dan sesuai kemampuan. Ini bukan tentang target, tapi tentang mengembalikan komunikasi yang sempat terputus antara tubuh dan aktivitas. Tubuh yang kuat bukan yang tidak pernah capek, tapi yang diberi kesempatan untuk bergerak dan adaptasi. Kalau kamu mulai merasa tanda-tanda ini mulai muncul, mungkin tubuhmu sedang mengetuk pelan. Bagikan ya video ini ke orang-orang yang kesehariannya lebih sering duduk daripada berdiri. Supaya kita semua ingat, tubuh yang lemah bukan karena tua, tapi karena jarang dipakai.